Perairan Pasifik tambah panas. Kapal perang China dan Amerika Serikat sudah sangat dekat, saling berhimpitan. Amerika Serikat menuduh China meningkatkan agresivitasnya. Di sisi lain, China menyebut aktivitas militer Amerika Serikat di perairan internasional dilakukan dengan sengaja dengan tujuan memprovokasi resiko. Masalahnya ini bukan hal baru. Tahun 2020, antara Amerika Serikat dan China juga tegang. Terus, apa sebenarnya alasan China dan Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut? Nah, ini menarik untuk kita bahas. Ada banyak alasan. Di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping, China mau meruntuhkan dominasi militer Amerika Serikat yang sudah berlangsung puluhan tahun di Asia. China sendiri menganggap kalau Amerika Serikat orang luar yang ikut campur di wilayah Pasifik, di mana China menganggap dirinya sebagai kekuatan untuk perdamaian dan stabilitas. Tapi, Amerika Serikat punya klaim tersendiri. Mereka berdalih dengan kebebasan navigasi dan ia membela hak semua negara untuk berlayar di perairan internasional. Amerika Serikat juga berdalih jika mengganggu status quo atas klaim Laut Cina Selatan yang kaya akan sumber daya. Dan Amerika Serikat terus menegaskan kalau mereka berhak berlayar dekat China. Kalau mau dibilang masalah krusial dari keduanya ini adalah masalah komunikasi yang macet. Ketegangan ini masalahnya tidak hanya menyeret kedua negara. Kemungkinan besarnya Amerika Serikat bakal tidak sendiri melawan China. Ada Taiwan yang selama ini juga bersitegang dengan China. Dan bisa dibilang potensi perang untuk kedua negara, China dan Taiwan juga sangat besar. Terus, apa sih hubungan antara Taiwan dan Amerika Serikat? Jawabannya, keduanya punya hubungan tidak resmi karena Amerika Serikat secara resmi tidak mengakui Taiwan. Tapi kedua negara ini punya hubungan yang kokoh dan ada komitmen untuk saling membantu. Jadi kalau perang benar-benar pecah, pertempuran Taiwan dan Amerika Serikat melawan China akan jadi pertempuran laut dan udara dalam skala besar. Itu baru Taiwan, belum lagi 5 negara yang bermitra dengan Amerika Serikat. Jepang sudah meningkatkan anggaran pertahanannya dan bermitra dengan Amerika. Korea Selatan juga. Amerika Serikat sudah ada kesepakatan untuk memodernisasi dan memperkuat aliansinya. Begitu juga 3 negara lainnya, Australia, Filipina, dan Thailand. Di sisi lain, China sudah melakukan investasi besar-besaran dalam hal militer dan keamanannya, khususnya Angkatan Laut. China juga mencari cara untuk meningkatkan kemitraan keamanan, termasuk bermitra dengan Rusia. Jika konflik benar-benar terjadi, gambarannya mungkin seperti ini. Misalnya, China melakukan blokade terhadap Amerika Serikat. Rudal jelajah dan pesawat tanpa awak dikerahkan kedua pihak. Kapal selam menembakkan torpedo, pesawat tempur mengudara di angkasa. Sekarang, apakah konflik di antara keduanya perlu dikhawatirkan? Tentu. Alasannya, karena konflik ini bisa berimbas ke perang terbuka dan potensinya itu sangat besar. Kenapa aku berani sebut potensi perangnya sangat besar? Karena dua negara ini punya kekuatan militer terbesar di dunia. Keduanya punya kemampuan militer konvensional, alutsista canggih, pesawat tempur siluman, rudal jelajah jarak jauh, dan amunisi pintar berbasis satelit, dan juga senjata nuklir strategis. Indikasinya perang antara Amerika Serikat dan China akan jadi pertempuran maritim terbesar dan mematikan, atau bahkan mungkin melebihi pertempuran Pasifik saat Perang Dunia Kedua. Apakah mungkin akan terjadi perang nuklir? Sangat mungkin. Antara Amerika dan China, keduanya punya sistem persenjataan nuklir strategis mereka. Konsekuensinya adalah kehancuran. Krisis pengungsi, karena pastinya bakal banyak yang melarikan diri dari zona konflik. Kalian mungkin akan menganggap sepele masalah ini. Baik, aku gambarkan sedikit masalah yang timbul jika seandainya kalau perang ini terjadi. Ketidakstabilan keamanan, ekonomi, dan geopolitik di kawasan Asia Pasifik tidak bisa terhindari. Persoalan ekonomi misalnya,
perairan Pasifik sebagai jalur pelayaran paling singkat. Perairan Pasifik juga adalah zona maritim penting dunia dan jadi jalur perdagangan paling sibuk di dunia. Bisa dibilang juga, sepertiga PDB dunia ada di kawasan ini. Pasifik juga jadi jalur favorit untuk armada niaga. Adanya konflik akan sangat berdampak negatif bagi ekonomi global. Apa imbasnya jika terjadi perang? Yang pasti, jalur perdagangan yang aku sebut tadi otomatis berhenti. Kapal minyak dari Timur Tengah yang hendak menuju Asia, misalnya memilih tidak berlayar. Konsekuensinya, inflasi dan kelangkaan barang pastinya bakal terjadi dan bahkan lebih parah lagi dari yang sekarang. Persoalan korban jiwa, pastinya. Kalau kita menyebut kekuatan kedua negara seimbang, tetap saja hasilnya akan banyak kerusakan. Kerugian personil bisa jadi bakal sampai ratusan jiwa. Kalau kita mau hitung-hitungan, perang ini sebenarnya tidak ada pihak yang akan keluar sebagai pemenang. Belum lagi ke masyarakat sipil, akan ada krisis pengungsi besar-besaran karena pastinya orang-orang lari meninggalkan zona Pasifik, yang akhirnya kecaman dari dunia internasional, kedua negara pun bakal kehilangan pengaruh di dunia politik internasional. Yang aku sebut tadi adalah konsekuensi secara global. Selanjutnya, peluang Amerika Serikat dan China menjadikan perairan Pasifik sebagai area perang pasti juga akan berpengaruh terhadap posisi ASEAN. Alasannya karena Asia Tenggara adalah wilayah transisi. Indonesia misalnya, jika benar perang terjadi, kerusakan dan kehancuran di Natuna yang menjadi wilayah Indonesia tidak bisa dihindarkan. Secara otomatis, eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam terhenti. Posisinya, simbol-simbol negara harus terus hadir di sana. Untuk menjaga Natuna misalnya, maka operasi harus dilakukan. Yang jadi masalah, Indonesia harus mengimbangi kekuatan militer kedua negara. Itu artinya, pemerintah Indonesia harus belanja besar-besaran alutsista. Gambaran ini sebagai contoh, di mana kapal-kapal perang negara-negara lain bisa dibilang penuh sesak. Seperti yang aku bilang tadi, konsekuensinya ya, Indonesia harus ikut terlibat. Apalagi bukan cuma Natuna, ada 10 perbatasan laut yang sampai sekarang belum selesai masalah statusnya. Bukan hanya sekadar mengklaim saja ya, tapi pemerintah kita harus hadir di sana. Cuma masalahnya lagi, hubungan kerjasama antara negara-negara ASEAN sulit terwujud karena kecenderungan anggota-anggotanya punya sikap yang berbeda. Sebagai contoh Filipina, negara ini adalah sekutu lama Amerika Serikat dan yang paling banyak wilayahnya diklaim oleh China. Negara manapun bahkan yang berkonflik pasti tidak mau jika hal ini terjadi. Makanya muncullah anggapan kalau kedua kekuatan militer China dan Amerika Serikat memamerkan kekuatannya ke dunia adalah bagian dari upaya untuk mencegah perang terbuka. Kedua belah pihak ini mempertimbangkan melakukan serangan karena tahu serangan balasan pasti mungkin terjadi. Ya, harapannya anggapan tersebut benar ya. Oke lah, persaingan mungkin semakin tajam, tapi semua pihak justru semakin berhati-hati. Dan semoga saja komunikasi kedua kubu justru kian intensif dan tidak salah perhitungan agar tidak pecah perang yang dampaknya menyengsarakan. Ini adalah tanggung jawab negara besar karena merekalah yang menentukan apakah kawasan Pasifik damai atau justru menjadi medan pertempuran.